Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian sarapan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang bangun kongruen. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar mengenai bangun kongruen. Ini merupakan materi bab 4 yang ada di kelas 9. Dan ini merupakan pertemuan yang keberapa? Iya, ini adalah pertemuan yang ke-12. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yang pertama ialah mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Terus yang kedua, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. Dan yang terakhir, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya, yang pertama ialah identifikasi bangun kongruen. Yang kedua, syarat dari bangun kongruen. Dan yang terakhir adalah pembuktian bangun kongruen. Nah, sekarang sebelumnya Ibu pengen tahu nih, kira-kira kalian pernah nggak ngebandingin suatu hal? Nah, kita di sini ada beberapa gambar. Sekarang Ibu tanya, manakah yang terlihat mirip? Apakah yang pertama? Nah, yang pertama mirip atau enggak? Ada yang bilang mirip, Bu, itu sama-sama mobil. Ada yang bilang, enggak, Bu, walaupun itu mobil, tapi bentuknya nggak sama. Iya, betul. Dari gambar satu ini gak sama bentuknya dan gak sama juga ukurannya. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Terlihat mirip? Iya, Bu, mirip. Sama-sama mobilnya sama bentuknya. Ya, ini betul sama bentuknya, tapi ukurannya kita lihat. Nah, ukurannya gak sama. Yang satu sebelah kiri ini besar, yang satu ini sebelah kiri kecil. Ya, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, Ibu, ini baru mirip. Coba miripnya kenapa? Iya, ini terlihat mirip. Kenapa? Karena sama bentuk dan sama ukurannya. Nah, untuk gambar yang pertama sama gambar yang kedua ini, itu adalah bangun yang tidak kongruen. Jadi nggak sama bentuknya dan nggak sama juga ukurannya, ya. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir ini adalah bangun kongruen karena sama bentuknya dan sama ukurannya. Jadi kata kunci di sini, bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi kalau kalian pernah lihat duplikat kunci atau duplikat barang, kalau benar-benar harus sama, yang sama banget, itu namanya bangun kongruen. Atau yang kembar, anak kembar yang identik, itu kan nggak susah dibedain ya kan. Nah, itu juga masih masuk dalam bangun kongruen. Jadi sama ukurannya, sama bentuknya ya. Nah, jadi syarat kongruen lah, di sini ada dua benda nih. Nah, dikatakan kongruen jika syarat pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat di sini itu sudut A nih yang punya lengkung 1 kira-kira sama kayak sudut apa? Kita lihat yang punya lengkungannya 1, yaitu sudut R ya. Sekarang sudut B yang punya titik bulat. Nah, sama kayak apa? Sudut P ya, karena punya bulat. Sudut C yang punya bulatan 2 sama kayak sudut Q karena punya bulatan 2. Itu syarat yang pertama ya. Jadi kita ubah posisinya, karena ini kan posisinya ini nancep ke kanan, ini nancep ke kiri kan, beda posisi. Jadi gimana caranya kita bikin posisinya harus sama supaya kita bisa lihat ada perbedaan atau enggak. Terus syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, panjang AB nih, AB itu kan punya lengkungan V, terus sama kayak sudut RP, yaitu punya sudut ini V. Sudut panjang BC yaitu punya garis 2 ini sama kayak panjang PQ yaitu garis 2. Terus garis CA sama kayak garis RQ yaitu punya garis 1 ini ya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama kita berkaitan sama sudut,
Yang kedua, kita berkaitan sama sisi. Sudutnya harus sama besar, sisinya juga harus sama panjang. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka benda ini dikatakan kongruen. Nah, sekarang kita ke pembuktian bangun kongruen. Perhatikan gambar, berapa sih banyak pasangan segitiga yang kongruen pada gambar ini? Coba sebelum kalian dikasih tahu jawabannya, kira-kira berapa sih ada yang kongruen? Ingat, kongruen itu berarti ya sama banget. Ya, setelah kita lihat ada dua bangun, yaitu segitiga ABD. Mana segitiga ABD? Ya, ini ABD sama kayak segitiga ABC. Nah, baru satu pasang. Lalu ada berapa lagi? ADE, nih segitiga ADE sama kayak segitiga BCE. Nah, ada dua pasang ya. Jadi ada dua pasang segitiga yang kongruen. Lalu selanjutnya, pada gambar di samping, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Berapa sih panjang EF? Nah, kita lihat. Ini kan posisinya beda ya. Yang satu data tegak gitu kasarnya, yang satu mengsong nih ke kiri. Nah, gimana caranya kita bikinlah gambarnya supaya enak dilihat, dipandangnya. Nah, kita bikin posisinya terlebih dahulu. Jadi, kalau kalian belajar kongruen, itu harus posisinya harus sama ya. Ingat, harus sama posisinya supaya kita bisa lihat bentuknya, ukurannya, sisinya, sudutnya itu sama apa enggak ya. Nah, kita lihat pertama bangunan sebelah kiri itu nggak diubah posisinya ya, kayak gini. Buletannya, sudut bulatan di sini, sudut X di sini ya. Nah, di sini kita bikin gimana caranya, berarti harus sama nih. Kalau di sini bulatan, di sini juga harus bulatan. Di sini ya X, di sini juga harus X ya. Nah, baru deh kalau kalian sudah melambangkan sudutnya, kalian kasih titik sudutnya. Nah, yang bulat ini apa? Titik apa? D. Yang X titik E. Dan dia nggak punya apa-apa, titik F. Nah, kalau kayak gini lebih gampang kan lihatnya. Nah, lalu kita bandingkan dengan sisinya. Karena ditanya apa? Panjang EF. Panjang EF berarti panjang sisi. Karena dua segitiga itu bangun kongruen, jadi panjang sisi yang bersesuaian itu harus sama. Nah, sisi bersesuaian ya. AB sama kayak apa ini? Ya, sama kayak DF. Berarti kalau AB yang 5, DF juga pasti 5. Lalu sisi BC sama kayak sisi EF. Kalau sisi BC nya 7, berarti EF juga pasti 7. Lalu sisi AC sama kayak terakhir D. Kalau sisi AC ya 6, berarti sisi DE nya juga 6. Nah, berarti panjang EF ya adalah sebesar 7 cm. Nah, selanjutnya perhatikan gambar. Nah, di sini ada dua segitiga, segitiga ABC sama segitiga DF kongruen. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah, nah, ubah dulu nih posisinya ya. Nah, sebelah kiri tetap ya. Ini ada bulatan di atas, berarti sebelah kanan itu harus gimana? Putar supaya bulatan sudutnya itu ada di atas. Nah, berarti bulatan sudutnya di atas. Nah, bulatan sudut ini punya siapa? Punya D. Nah, kalau kita putar nih dari segitiga ini putar ke arah atas, berarti ini ada di mana? Ada di sini. Nah, yang di sini putar ada di sini. Berarti titik E-nya di sini sebelah kiri dan titik F-nya sebelah kanan. Nah, berarti karena dua segitiga di atas itu bangun kongruen, berarti sudut yang bersesuaian yaitu harus sama besar. Sudut apa aja? Sudut A pasangannya dengan sudut E. Sudut B pasangan dengan sudut F. Lalu terakhir sudut C sama dengan sudut D ya. Nah, lalu segitiga ABC, siku-siku di B ya, benar ya, siku-siku di sini nih di B kongruen dengan segitiga PQR, siku-siku ada di P. Nah, bikin deh di sini. Jadi di sini kalau A, B, C berarti ini PQR. Nah, panjang BC 8, panjang QR 10. Berapa sih luas segitiga PQR ya? Nah, kita lihat pakai apa kira-kira kalau siku-siku? Nah, iya betul, pakai Pythagoras. Nah, sisi AB-nya
Nih, berarti cari sisi tingginya ya. Berarti kan kalau BC 8, berarti AP-nya juga sama yaitu 10 ya. Berarti sisi AB kita cari pakai Pitagoras. Nah, AB gimana? Akar dari sisi miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Berarti sisi AC itu 10 kuadrat dikurang BC-nya 8 kuadrat. AB sama dengan 110 kuadrat itu 100, 8 kuadrat sama dengan 24. Jadi AB sama dengan akar 36 yaitu AB-nya 6 cm, berarti tingginya 6 cm. Sekarang pertanyaannya kan luas segitiga PQR, berarti luas segitiga ini kan. Nah, berarti sisi berarti kan luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu PQ dan tingginya itu adalah RP. Nah, PQ sama berapa? Sama-sama 8. PR tadi kita cari sama kayak AB, yaitu 6. Berarti PQ-nya 8, RP-nya 6. Nah, masukin nih rumusnya setengah kali 8 kali 6. Nah, setengah kali 8 kali 6 itu 48. Nah, lalu setengah kali 48 hasilnya 24 cm per segi. Kenapa persegi? Karena luas ya. Kalau keliling pangkatnya cuma 1, oke? Nah, ya itu aja pertemuan tentang kongruen. Jadi dilihat kongruen itu dari sudut. Ingat ya, sudut sama sisi. Jadi sudutnya harus sama besar dan sisinya harus sama panjang, oke? Ya, mungkin itu aja pertemuan kali ini. Selamat bekerja, semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan pokoknya tetap ceria deh buat kalian. Ibu doain buat kalian supaya nggak bosan terus untuk tetap selalu belajar ya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.